Halo. Welcome back to Kincir Meets bersama dengan gue Karal. Nah, hari ini gue bakal jadi host kalian di Kincir Meets kali ini. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, hari ini tema kita apa, bersama dengan siapa, atau film apa. Hari ini kita akan ngobrol santai, ngobras bersama dengan salah satu cast dari film yang tayang di bioskop online, yaitu Persepsi. Jadi cast tersebut, salah satu dari cast tersebut, itu adalah Arifin Putra. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah nonton Persepsi di bioskop online, Mas Arifin Putra ini berperan sebagai Rufus Black, mentalis yang ada di film Persepsi itu. Gak usah lama-lama, mungkin kita langsung aja say hi to Mas Arifin Putra. Mas Arifin, apa kabar? Hai, baik dong kabarnya. Alright. Oke, mungkin sebelum kita start ngobrol-ngobrol santai ini, mungkin Mas Arifin boleh perkenalkan dulu ke teman-teman yang lagi nonton nih sekarang nih. Wis kayak di sekolah ya, hari pertama. Hai, nama saya Arifin Putra. Iya. Anak baru di sini di Anak Kincir. baru. Iya. Saya berperan sebagai Rufus Black di film Persepsi ini. Oh ya, Rufus Black ini seorang mentalis, dan ceritanya nih langsung aja ya. Oh, boleh. Si film ini adalah tentang mentalis kaya raya dan sangat ambisius ini bernama Rufus Black yang mengundang 4 kontestan untuk mengikuti sebuah kompetisi atau sebuah tantangan lah ya, sebuah challenge. Nah, dia mengajak mereka untuk menginap 5 hari di sebuah rumah angker di sebuah pulau terpencil, dan semuanya akan direkam, dan intinya siapapun yang berhasil bertahan selama 5 hari itu, dia akan mendapatkan hadiah $1 juta. Aku belum ngucapin nice to meet you Mas Arifin, dan juga selamat atas tayang filmnya udah tayang di bioskop online, jadi selamat. Dan pas mungkin kalau misalnya aku boleh berpendapat, pas aku pertama kali nonton itu film pas sudah rilis, itu keren sekali. Itu konsep udah ya pas pertama kali rilis, dan soalnya lumayan apa ya, aku dengar di mana-mana gitu ngomongin persepsi. Oke, nonton aku malamnya. Pas setelah aku nonton, oke, ini konsepnya unik dan menarik. Jadi kayak aku tonton sampai habis dan bang, suka. Aku jujur aku suka banget gitu, palingan. Mantap. Oh, awal mulanya gimana? Kok bisa terlibat dalam peran ini? Karena dikejar-kejar sama sutradaranya. Oh gitu ya. Berarti sutradaranya udah kayak oke, ini peran Rufus Black emang cocok untuk Mas Arifin gitu ya berarti ya? Nampaknya begitu. Jadi sutradaranya namanya Renaldo Samsara. Gitu. Gue suka salah di belakangnya. Di nama belakangnya bener kan, Samsara kan? Iya. Renaldo. Renaldo ini dia kejar-kejar terus, dan emang dia udah cukup siap ya. Dia udah ada konsep art, dia udah nanti pokoknya ceritanya begini, nanti ambil videonya beginilah apalah gitu. Jadi emang udah oke. Cuman waktu itu memang lagi lumayan padat juga jadwalnya. Aku bilang, nanti ya. Tapi orang ini tuh kokoh banget gitu ya, kejar terus gitu. Terus ya udah, akhirnya gue salut gitu sama dia. Ini orang lumayan juga ya, maksudnya nggak pernah give up gitu ya. Ya udah deh, akhirnya gue baca, terus ternyata konsepnya seru banget. Betul. Jadi buat teman-teman Kincir yang juga banyak gamer juga di Kincir kan. Betul. Jadi ini pasti banyak yang tahu first person shooter, banyak juga main first person shooter kayak COD lah, apalah gitu ya. Nah, pada dasarnya konsepnya seperti itu. Oh iya. First person perspektif atau POV dari masing-masing karakter. Kadang-kadang dari gua, kadang-kadang dari kontestan-kontestan yang ada di rumah angker ini gitu. Dan pas gua baca skenario-nya, wah seru banget nih, kayaknya belum pernah ada nih di Indonesia gitu ya. Iya. Pengen cobain nih gitu. Terus akhirnya ya udah, pas lihat hasilnya, wah seru juga nih gitu. Mungkin beberapa teman-teman nggak tahu bahwa yang megang kamera itu, yang first person itu rata-rata pemainnya sendiri. Oh gitu. Yeah. Oke. Kayaknya kayak mini Alexa gitulah. Jadi yang okay. banget sih, yang lebih kecil. Cuman kayak bayangin pakai kayak helm motor gitu. Kacanya dihilangin pastinya. Terus ada kayak riggingnya, namanya rigging. Terus di ujung rigging tuh ada si kamera. Ada kameranya, betul. Kayak harus megang riggingnya, terus ngarahin gitu kameranya. Ya cuman kalau awalnya memang konsepnya adalah si kameramen yang ngarahin kameranya, terus palingan kita
ikut di sampingnya dia, terus palingan kalau perlu tangan ya masukin Ya, tangan masukin gitu kan. tangan gitu. Tapi ternyata konsep itu nggak jalan. Oh. Jadi kelihatannya nggak alami lah gitu. Jadi Heeh, heeh. akhirnya ya udah, kita coba gimana kalau pemainnya aja langsung yang megang. Ternyata bisa gitu. Jadi ya kita sebagai pemain kerjanya double kan. Jadi Iya, udah iya. mikirin ya dialog, harus mikirin emosi apa segala, harus mikirin kamera juga. Jadi kayak harus ngerti ngerti lighting, harus ngerti nggak boleh bocorin si ini, nggak boleh bocorin itu gitu kan. Terus nggak boleh terlalu goyang kameranya apa segala. Ternyata susah juga jadi kameramen ya. Oh, oke oke, itu insight menarik sih yang mungkin kita nggak ada yang tahu ternyata behind the scene-nya seperti itu gitu. Oke juga sih nih. Oke oke. Gitu. Visualnya aman kan? Nggak terlalu mengganggu kan? Oh, alami sih. Itu aku nonton kayak, oh ini serius. Sempat aku bertanya-tanya sih kayak ini apakah ada orang kedua yang emang megangin terus tangannya dia begini, berarti kan tangan aktornya kan harus begini nih. Tapi kayaknya kok nggak, agak susah gitu ya pas ada beberapa scene yang dia harus ngelihat tangannya atau harus ngelihat atau berakting megang sesuatu gitu tuh kayaknya sih enggak deh, ini kayaknya beneran dari pemerannya ada yang megang deh. Alami semua mas, alami. Boleh diceritakan nggak sih kayak karakter dari Rufus Black ini seperti apa? Kan yang kita tahu dia seorang mentalis gitu, tapi sebenarnya tuh apa yang pengen ditonjolkan dari karakter ini gitu menurut Mas Arifin? Jadi sebenarnya kalau Rufus Black ini sangat-sangat misterius juga. Renaldo juga selalu bilang karakter ini sangat misterius. Kita nggak tahu backgroundnya dia, kita juga nggak tahu apa yang dikejar oleh dia, apa yang diincar oleh dia, dan emang sampai ending filmnya pun kita maunya dia tetap misterius dan ya pada dasarnya kita nggak tahu apa yang dikejar sih sebenarnya oleh si Rufus Black ini gitu. Jadi yang kita tahu cuma adalah bahwa dia seorang mentalis dan cukup ambisius orangnya dan memang dia punya sebuah agenda tersembunyi di balik kompetisi ini. Gitu. Oh gitu, berarti emang dibikin karakternya tuh misterius, bertanya-tanya gitu. Ada trik-trik khusus nggak untuk mendalami sebuah karakter? Jadi misalnya kayak ini berarti secara general ya, pertanyaan secara general. Apakah Mas Arifin sendiri mungkin contoh nonton film-film barat untuk dapetin karakter tersebut, atau ada baca buku atau ada something yang lain gitu? Oh iya, kalau persiapan khusus ada beberapa persiapan khusus. Jadi memang maksudnya banyak ngobrol sama Renaldo juga karena ini kan memang visinya dia ya. Visinya dia, ini dia yang ciptain ini semua. Selain itu juga banyak nonton film-film juga yang berhubungan dengan mentalis ataupun dengan pesulap ya. Karena emang rata-rata mirip bahwa mereka tuh sengaja sok-sok misterius gitu. Sok misterius ya, iya benar-benar. Ditambah emang kalau mentalis sama pesulap kan mereka sangat pintar dalam menarik perhatian penontonnya gitu kan. Dengan cara mereka ngomong gitu, dan mereka setiap kata-kata mereka tuh dan setiap gerakan tubuhnya tuh kayak udah direncanakan gitu, udah direncanakan untuk menciptakan sebuah ilusi misalnya atau mencapai suatu tujuan gitu. Jadi sering banget mereka mau orang perhatiin di sini nih, misalnya perhatiannya di sini, tapi sebenarnya mereka sudah melakukan sesuatu di sini gitu, supaya nanti pas udah sulapnya atau apapun yang sedang dijalankan tuh tiba-tiba orang wah kok bisa gitu. Jadi, ya palingan itu sih gerak-geriknya, body language-nya, sama juga cara ngomongnya sih itu yang dipelajari gitu. Dan sebenarnya ya apa sih yang melatar belakangi mereka gitu. Karena kayak mentalis kasihan juga sih, mentalis sama pesulap kayaknya setiap kali mereka on stage tuh kayak benar-benar harus konsentrasi penuh. Betul, gitu. Emosinya dijaga gitu ya, biar nggak keluar dari karakter berarti ya. Nggak, gue lagi bayang kalau sesuatu tiba-tiba berantakan, nggak sesuai rencana gimana gitu ya. Oh, iya, paham sih. Nah, kalau tadi kan untuk mendalami karakter ya. Nah, kalau sekarang tuh apakah ada trik-trik dari Mas Arifin sendiri untuk meninggalkan karakter-karakter yang sudah diperankan oleh Mas Arifin sendiri? Karena kan biasanya kalau kita into karakter banget itu tuh agak susah buat ngelepasinnya gitu. Nah, apakah Mas Arifin sendiri ada trik khusus untuk ngelepas karakter tersebut? Oke.
Kalau misalnya kalau di film ini khususnya sih untungnya perannya enggak yang seintens dan seberat itu sampai akhirnya susah untuk keluar ya. Ya, Ditambah ini juga syutingnya relatif pendek, tapi kalau untuk peran-peran yang lain, ya biasanya sih pasti butuh waktu ya. Apalagi kalau intinya gini, kalau badan kita emang cukup adaptif ya. Jadi kalau misalnya dan juga pikiran kita. Jadi kalau kita cukup lama ngejalanin betul. sesuatu, kebiasaan baru, ujung-ujungnya badan maupun pikiran kita akan ikutin gitu. Ikut, betul. Jadi waktu itu pernah jadi tentara untuk sebuah film yang kita Oh bener ya. camp, terus juga semua pemainnya juga komit. Jadi kita juga sesama sampai sekarang pun itu tahun berapa tuh? Tahun 2009, 2008 sampai sekarang tuh gue masih dipanggil Letu, Letnan 1. Ya, Oh, gitu-gitu. yang Kalau yang ketemuan saya ya. masih Pratu misalnya gitu. Ah, ah, ah. Uh, jadi masih panggilannya begitu dan juga kalau mereka ngomong sama gue tuh masih yang mohon izin gitu. Kalau dulu tuh sampai kalau ketemu orang atau gimana pagi misalnya bilangnya selamat pagi gitu. Jadi nggak boleh bilang selamat pagi gitu. Oh, oh, gitu, gitu, Ih, gitu. selamat siang gitu. Jadi, pas pas lagi baru habis balik dari bootcamp itu kalau masuk ke komplek gua ada kayak satpam gitu kan. Ya udah, jadi kebiasaan, nggak ada maksud apa-apa, pas ketemu ya selamat pagi, gitu, selamat malam, terus Mm-mm. satpamnya juga langsung sigap gitu. Eh, Juga waktu itu sempat temenin kakak gua waktu masih jadi tentara itu Ya. juga, terus dia lagi pergi sama teman-temannya, terus dia, Vin, lo boleh nggak nyantai dikit gitu, tuh lo kelihatannya kayak bodyguard gue lo, Oh kayak gitu, kebawanya sampai ke situ berarti ya. jadi ke bawah sampai ke situ. Jadi emang itu butuh waktu sih. Itu biasanya kalau buat gue bisa musik sangat membantu ya. Oke, oke, oke. Jadi music therapy lah istilahnya. Jadi kayak bisa keluar dari situ. Karena biasanya untuk masuk ke peran pun gue butuh musik. Jadi dengerin musik-musik tertentu gitu. Oh, oke, oke. Misalnya dulu banget pernah main di film Rumah Darah jadi kanibal, gue banyak dengerin Marilyn Manson gitu kan. Karena dia kan kayaknya agak Yes. Damn. strukturnya agak lepas gitu kan. Oke, oke, Biar oke. bisa masuk ke situ ya Ya dengerin. harus yang benar, 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 benar. Oh, oke, berarti itu insight menarik juga untuk teman-teman yang mungkin mau start karir sebagai di dunia entertainment gitu. Musik tuh berarti juga media yang lumayan berperan ya ketika mau meninggalkan atau mendalami sebuah karakter gitu. Iya, dan emang butuh apa sih, support networknya juga dari teman-teman, dari keluarga yang bisa mengerti. Jadi kalau misalnya lu mau jadi aktor, mungkin jangan cari pasangan yang posesif ya. Wah. Oh Karena gitu. Oh, oke, oke. Oke, ya, oke. ya begini, karena kalau gue misalnya perannya cukup berat, adegannya berat, ya gue Mm-mm. pasti akan bilang, tolong jangan diganggu dulu ya, gitu. Ya biasanya keluarga, pasangan apa segala ngerti gitu. Tapi ya dulu banget pernah ada juga mantan yang, kok gitu? Terus kamu nggak sayang lagi sama aku? Kamu ngapain di situ? Sama siapa aja? Oke, Gitu. oke, 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 oke. Terus ya, Oh, jadinya serba susah kan gitu. iya. Jadi ya begitulah. Dan selain itu ya mungkin juga kalau emang bisa ya traveling. Pokoknya intinya cari suasana yang berbeda lah. Betul, betul, betul. Ini tuh berarti syutingnya sebelum atau sesudah pandemi ya? Kalau Sebelum kali ini sebelum. sebelum Oh, ini kita syutingnya sebenarnya udah cukup lama karena ini juga film independen jatuhannya ya. Jadi ya. ini lebih besarnya sutradara Renaldo dan juga produsernya Irwan Shah. Mm. Jadi mereka udah punya visi ini udah dari cukup lama. Cuman ya karena independen dengan pendanaan dan lain-lain, akhirnya butuh waktu cukup lama untuk bisa menyelesaikan filmnya gitu. Cuman emang dulu ya kita semua percaya banget sama visinya, percaya banget sama ceritanya. Jadi semangat 45 ya udah Cuma kita 45. Proses syutingnya aja itu ngambil berapa lama? kita kayaknya total syuting 20 hari. Persiapan mungkin ada beberapa hari lah ya. Oh, Hari persiapannya, tapi syuting sendiri 20 hari. Kalau gua kebetulan kayaknya cuma syuting 5 atau 6 hari. Sisanya tuh kebanyakan ya si Nino, Hana, Nadine Sandra sama si Irwan Shah. Mereka yang paling banyak syutingnya. Kalau gue cuma 5-6 hari, kebanyakan di villa yang di Bali itu. Terus abis itu kita juga syuting di beberapa pantai di Bali juga.
dan terakhir syuting di Jakarta. Seberapa fleksibelnya dialog atau adegan oleh para karakter ini gitu, yang boleh diimprovisasi gitu misalnya. Kalau untuk peran-peran yang lain sih gue rasa Reynaldo cukup terbuka untuk improvisasi ya. Yeah. Cuma karena Reynaldo ini juga sutradara plus juga penulisnya, jadi memang dia cukup picky ya untuk beberapa hal. Jadi khusus untuk peran gue Rufus Black, Reynaldo memang maunya sebisa mungkin gue ikutin skenarionya karena emang dia udah ada visi tertentu untuk kenapa si karakter ini ngomong kata-kata ini, tujuannya apa, itu udah ada tujuan tertentu gitu. Jadi dia pengennya sih gue cukup ikutin skripnya dia gitu. Kalau untuk yang lain-lain kayaknya untuk kontestan-kontestannya dia masih sangat open untuk mereka improvisasi gitu. Tapi kalau di gue harus lumayan ngikutin tuh. Aku juga sempat dengar di dalam sebuah wawancara tuh kalau Rufus Black ini terinspirasi dari sosok seorang mentalis, yaitu Mas Deddy Corbuzier gitu. Seberapa miripnya karakter tersebut menurut Mas Arifin, dan ataukah Mas Arifin juga suka nonton acara-acara Deddy Corbuzier atau podcastnya gitu untuk mendevelop karakter Rufus ini gitu? Ya memang kita kalau di Indonesia emang referensinya kan reference point-nya Deddy Corbuzier kalau untuk mentalis ya. Betul. Tapi kalau luar kita juga lihat beberapa mentalis yang lain, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk nonton film-film tentang pesulap karena sekali lagi adalah kemiripan-kemiripannya ya gitu dari cara mereka ngomong, body language-nya dan lain-lain. Misalnya kan ada film The Prestige misalnya, Christopher Nolan. Nah, ya jadi ada film-film kayak gitu yang kita jadiin reference point juga. Cuman ya emang sekali lagi Reynaldo emang dia juga punya visi dia tersendiri kan. Nah kalau untuk Deddy Corbuzier ya itu sih kita perhatiin cara dia ngomong gimana gitu, terus body language-nya gimana, cara dia berusaha untuk masuk ke ya pikiran seseorang seperti apa sih caranya gitu kan. Dan ternyata itu kan sangat berguna untuk akhirnya menjadi podcaster kan yang sangat pinter mungkin gitu. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita. Seberapa thrillernya untuk, atau mungkin nggak thriller, horornya film ini gitu, dan kenapa harus nonton film Persepsi ini? Oke. Kalau menurut gue yang bikin film ini menarik ya justru itu first person perspektifnya kan, POV-nya itu yang bikin film yang jujur aja menurut kita film independen dengan budget yang cukup terbatas justru ya jadi lebih greget ya gitu. Karena emang biasanya kalau kita nonton film horor misalnya kayak film M. Night Shyamalan kita bisa melihat beberapa hal yang nggak dilihat oleh karakternya sendiri gitu kan. Jadi justru penonton tahu lebih banyak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini ya benar-benar kita masuk ke dalam filmnya, kita menjadi satu dengan karakternya, kita melihat apa yang dilihat oleh karakternya gitu kan. Jadi menurut gue sih justru jadi lebih tegang, dan memang untuk film yang khusus untuk streaming jatuhannya ya memberikan nuansa yang berbeda ya, memberikan suasana yang berbeda gitu. Ditambah ya maksudnya pemainnya seru-seru, dan ya kalau sekarang kita lagi nggak boleh keluar rumah atau disarankan jangan keluar rumah kalau bisa, jadi lebih banyak diem di rumah, kayaknya seru kalau kita bisa nonton film yang menegangkan, yang thriller, yang ada horornya juga dikit gitu kan, bisa nonton dari laptop, dari HP, dari manapun juga, ya seru lah untuk menghabiskan kejenuhan di rumah gitu. Betul. Kita langsung masuk ke game nih Mas. Kita dari Kincir mau ngajak Mas Arifin untuk main game, tapi sebenarnya ini gamenya namanya Rapid Question. Aktivitas apa yang sering dilakukan setelah bangun tidur? Kencing. What? Oke. Enggak, itu normal. Normal kan? Iya, oke. Yang kedua. Oke, yang kedua. Enggak, ayo ngaku. Lo kalau habis bangun tidur ngapain? Ayo. Kamar mandi, pup. Sama What? sih. Ayo lo. Sama aja sih sebenarnya sih. Oke, kedua. Kalau tadi setelah bangun tidur, sekarang sebelum tidur, aktivitas apa yang sering dilakukan sebelum tidur? Minum air putih. Oh, alright. Karena kencing kan, tuh masuk akal kan? Masuk akal. Iya. Mengisi cairan-cairan sebelum kita tidur, betul? Iya. Oke, yang ketiga,
Item apa yang nggak boleh kelupaan kalau mau keluar rumah? Kunci rumah. Kalau nggak bisa balik. Nggak bisa masuk lagi ke rumah. Iya, oke. Agak Oke, susah. betul. Mungkin aku perlu ingetin juga ada masker, hand sanitizer, protokol kesehatan guys, jangan lupa. Iya. Sama handphone ya pastinya. Sama handphone. Cuma kalau dari semuanya prioritas utama ya kunci rumah. Oke. Karena mereka tuh tinggal di apartemen dan nggak ada yang diam di apartemen. Jadi kalau gue nggak bawa kunci, udah pernah kejadian, gue nggak bisa masuk. Oke. Hal apa yang harus ada di set saat lagi syuting? Waduh. Barang. Skenario. Betul. Tapi kalau dari rumah apa nih yang dibawa untuk pas lagi syuting? Selain kunci ya? Ada nggak sih barang? Pasti HP sih. Kenapa HP? Karena Ya emang untuk gue komunikasi. dengerin musik yang gue bilang. Jadi biasanya gini, setiap kali kalau biasanya kalau udah mau ke lokasi itu gue pasti udah siapin namanya karakterisasi, karakternya seperti apa, backgroundnya seperti apa, terus sambil baca itu gue dengerin musik. Jadi gue siapin playlist masing-masing karakter gitu. Jadi HP penting tuh. HP penting. Sebutkan sutradara yang pengen diajak kolaborasi. Yang gue belum pernah tapi pengen itu Upi sama si Molly Surya. Karena gue suka banget tuh sama si itu Marlina. Itu tadi sutradara. Sekarang aktor atau aktris siapa yang pengen diajak main atau memerankan karakter bareng? Bermain bareng. Reza Rahadian. Jadi gue udah pernah sama Reza. Oke. Gue sebenarnya udah beberapa kali main film sama Reza. Tapi nggak tahu gimana jadinya kayak film Raging Bull ya kalau nggak salah. Jadi intinya yang kita satu film tapi nggak pernah satu frame, nggak pernah satu adegan. Oke. Satu Twi for the Area sama satu lagi baru kemarin kita selesai syuting. Tapi sekali lagi nggak ketemu sama sekali, nggak pernah satu frame. Jadi entah gimana gue pengen sih satu frame. Kemarin sempet hampir mau main film pendek bareng tapi nggak jadi juga. Oke. Mas Reza Radian ya. Alright. Menarik. Genre film apa yang pengen banget dicoba? Sci-fi. Pengen sci-fi. Gue pengen ala-ala Tom Cruise, gue pengen syuting di luar angkasa. Waduh, Mission Impossible terakhir nih ya berarti ya. Tapi nggak tahu gimana, nggak tahu kapan. Tapi kalau dapet tawaran mau gue. Next, peran apa yang sampai sekarang belum kesampaian? Astronot. Berarti tetap ke genre sci-fi ya. Tetap. Oke. Pelajaran apa yang didapat ketika menjadi aktor? Lebih gampang mengenal karakter lain daripada mengenal diri sendiri. Karena menariknya di situ. Jadi kalau kita jadi aktor kan kita coba mendalami perannya, motivasinya apa, terus sekolahnya di mana apa segala gitu kan. Terus oke masuk, terus jadi gitu. Tapi kalau misalnya sekali dua kali kadang-kadang dapat tawaran misalnya kayak semi dokumenter atau kayak iklan lah. Kadang-kadang iklan tuh menceritakan tentang kayak latar belakang kita sendiri atau cerita hidup kita lah atau apa gitu kan. Yes. Terus kan dibilang ya udah lo jadi diri sendiri aja. Nah itu kadang-kadang baru chaos tuh ya berarti. Kadang-kadang kayak oke. Jadi gue suruh acting jadi diri sendiri gimana ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu jadi kagok sendiri. Oke, ini kalau untuk menikmati karya tuh lebih suka film pendek atau film panjang? Gue sih lebih suka film panjang ya. Kalau film pendek biasanya tanggung kayak ya udah. Iya. Film terakhir ditonton di OTT? Film atau serial? Gue kebanyakan nonton serial. Boleh film atau serial. Film terakhir yang gue mulai nonton tapi nggak selesai karena ada kerjaan lain itu Ali sama Ratu-Ratu Queens. Tapi baru mulai belum selesai. Oke. Ali dan Ratu-Ratu Queen. Next question, Marvel atau DC? Wah ini jebakan Batman nih. Marvel atau DC? Aku juga hatersnya banyak nih. Kalau jujur, ya kalau Cinematic Universe sih mau nggak mau gue harus tetap bilang Marvel ya, karena kayak DC, sorry DC, gue suka Batman, gue suka Superman, tapi tetap sih itu jauh lebih berhasil membangun Marvel Cinematic Universe saat ini ya. Saat ini. Gue nggak tahu ke depannya gimana, tapi saat ini sih gue tetap masih bisa jauh lebih nikmatin Marvel sih daripada DC. Dimension sih, superhero favorit berarti Batman ya? Enggak sih, sebenarnya kalau dari filmnya ya gue
paling suka justru ya Deadpool. Gue yang Daredevil dari tadi, Daredevil gue nggak suka. Deadpool. Nah tadi superhero, sekarang villain favorit. Villain Berarti favorit. villain favorit itu berarti di film aja. Agak susah sih. Kayaknya paling gampang jawabnya Loki ya. Itu paling gampang sih. Loki. Oke. Loki paling mudah jawabnya yang sekarang kebayang. Ya Loki dulu deh. Paling terakhir aktor panutan. Aktor panutan, wow. Kalau kita di Indonesia berarti aktor panutan di Indonesia. Aktor panutan di Indonesia. Kalau aktor panutan di Indonesia, Christine Hakim sih. Oh, betul. Mungkin boleh share kenapa? Kalau nggak Christine Hakim, Raihanun. Tapi kalau Raihanun kayaknya bener-bener natural talent. Kalau Christine Hakim juga natural talent, cuman yang gue suka adalah yang gue salut dari dia masih muda banget sampai sekarang sudah lebih senior. Dia tetap masih mengasah terus talentanya dia, dan dia juga tetap komit banget. Gue juga udah pernah lihat dia benar-benar dalam sebuah film, ya dia method acting banget, dia benar-benar ikutin gitu perannya, dan dia benar-benar ada dalam peran itu. Tapi hebatnya juga dia bisa switch cepet banget. Jadi misalnya lagi serius banget dalam adegan itu, terus gue bilang, "Hai Mbak Christine," gitu kan. "Hai," gitu kan. Terus gue, wow, hebat ya, dahsyat nih orang dia emang gitu. Jadi dari semua aktor aktris di Indonesia saat ini sih gue salut banget sama Christine Hakim. Oke. Mungkin kalau bisa berkesempatan untuk satu film atau satu series bersama Bu Christine Hakim juga berarti mau tuh ya? Mau banget. Itu kalau yang serius ya. Kalau yang lain yang entah kenapa selalu bikin gue senyum kalau ketemu dia, dan juga gue ngerasa dia sangat-sangat talented banget, itu Dwi Sasono. Oh. Mas Dwi Sasono tuh entah gimana emang dia mau ngapain, kayak mau ngomong, mau bercanda, mau ngupil, apapun juga kayak tetap kelihatannya kayak keren gitu, lucu, menarik gitu. Jadi kayak emang ya orangnya dahsyat aja sih, kayak karismanya tuh luar biasa tuh. Betul. Aku mau bilang itu Mas Dwi Sasono tuh berkarisma sih. Karismanya tuh luar biasa, dan ya apapun juga yang dia lakuin kita ngeliat ya, keren loh. Oke, itu mungkin pertanyaan terakhir di game kita kali ini dan juga sesi kita bersama Kincir, dan thank you banget untuk Mas Arifin yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Thank you, dan juga sekali lagi kita mau bilang selamat atas film Persepsi yang tayang di bioskop online. Itu filmnya bagus banget, and then thank you semuanya untuk congratulations juga untuk Mas Arifin. Terima kasih Karal, terima kasih Kincir. Thank you udah nyempetin waktu ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol. Seru sekali kita ngobrol kali ini, dan kita berharap ditunggu juga untuk Mas Arifin project-project atau film-film berikutnya atau serial berikutnya, kita tunggu ya Mas. Siap. Oke, itu aja live ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Arifin untuk film Persepsi yang ada di bioskop online. Mungkin sekarang aku ingetin lagi untuk teman-teman yang mau nonton film Persepsi, itu ada di bioskop online. Cek aja bioskop online, terus habis itu search di situ Persepsi, kalian tinggal masuk, login, dan juga bayar cuman 10.000 doang gitu. Jadi kalian dan itu juga pembayarannya gampang banget, nggak perlu yang ribet-ribet. Jadi kalian bisa langsung aja cek Persepsi di bioskop online. Oke, itu aja berbincang-bincang santai hari ini bersama Mas Arifin Putra, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dan sampai dari awal sampai akhir untuk nonton Kincir Meets kali ini. Dan thank you, stay safe, ingat protokol kesehatan, kurang-kurangin keluar rumah, dan stay health. Itu aja. Gue Karal dari Kincir, dan this is not the end. Kita bertemu lagi di next Kincir Meets berikutnya. Goodbye, see you on the next Kincir Meets.